Oke. Hmm. Oke, selamat sore friends semua. Kita mau lanjut nih pembahasan big data for dummies. Eh, Kalau sebelumnya pas overview kita udah banyak diekspos dengan berbagai macam istilah-istilah teknis. Paling enggak ya sebenarnya mau itu nggak ada pilihan gitu. Kita dealing dengan atau belajar dengan teknologi baru ya. Mau nggak mau kita harus belajar dengan terminologinya. Kayak ini kan udah gue kirim summary-nya, jadi kalau yang masih bingung ya buka aja cheat sheet-nya. Apa sih big data, apa sih 6 Vs, flat file, structure data, unstructured data, dan sebagainya. Nah, terus berdasarkan feedback beberapa yang ikut minggu kemarin, sebelum lebih jauh, tergantung kalau kita niatnya mau terus melanjutkan baca ini dan lebih mendalami secara teknis masing-masing hal yang diperlukan untuk big data infrastruktur ini, bisa aja. Atau banyak yang ngusulin, oke, kita lihat dulu sebenarnya aplikasinya apa sih. Sebenarnya kan tujuan awalnya kita cuma mau tahu, kita tahu terminologinya. Jadi palingnya kalau diajak ngobrol gitu kan, atau tiba-tiba di pekerjaannya terekspos dengan tiba-tiba ada keluar big data strategi, ya palingnya kita masih bisa nimbrung ngobrol gitu kan. Terus yang selanjutnya adalah kalau dari sisi orang-orang yang domainnya memang bukan di IT, bukan di digital teknologi kayak seperti kita, yang paling penting adalah memahami apa sih gunanya big data ini dan gimana itu bisa bermanfaat di bidang industri masing-masing. So makanya kita decide untuk minggu ini readingnya loncat langsung ke part 6 yang intinya sebenarnya membahas gimana sih big data ini dipakai di real world. Oke, sebelum lanjut ada yang masih bingung atau yang mau ditanyakan soal terminologi di big data ini? Jadi kalau gue sendiri semakin gue baca bukunya, semakin coba mengerti. Sebenarnya big data ini kita udah banyak lah familiar masalah dengan structure data kan, udah banyak. Jadi mulai kita hubungan dengan database, dengan SQL, atau kalau di company masing-masing atau di bidang kerja masing-masing, ada yang Oracle, ada yang mau nggak mau dalam kerjaan kita harus masukin menginput data, ada bisnis sistem yang harus kita pakai untuk report. Kalau di drilling sendiri, mungkin Andre, Fitri atau Berta sudah familiar dengan kita banyak lah, dari mulai daily report, dari mulai lagi production report dan segala macam. Itu banyak banget bisnis sistem yang harus kita pakai hanya for the sake ngumpulin data gitu kan. Dan akhirnya atas perintah level manajemen yang di atas, dengan harapan mereka bisa pakai data itu dan data-data itu tampil di dashboard, operation dashboard atau manajemen dashboard. Nah, yang berbeda dari big data ini adalah dengan masuknya unstructured data, ya, data yang memang formatnya itu tidak distandarkan, kayak teks,
teks bisa berbagai macam bentuknya, dari mulai text message, Twitter dokumen, terus video, terus image, audio. Nah, dengan banjirnya data-data ini, tinggal permasalahan company atau kita melakukan misalnya riset mau menggunakan data itu atau enggak. Kalau misalnya kita harus menggunakan data itu, ya mau nggak mau itu harus diproses dengan teknik yang berbeda. Dan permasalahan lain adalah data-data unstructured itu bisa dihasilkan dengan sangat cepat dan jumlahnya bisa sangat besar. Jadi tradisional teknik untuk mengolah data manajemen, menganalisa data sudah nggak bisa dipakai lagi. Oke, so chapter 20 itu bahas big data to business. Gimana sih menggunakan big data ini untuk bisnis. Saya pakai mind map untuk men-summary apa hal-hal yang saya tangkap ketika baca itu. So sekali lagi ini diskusi terbuka, saya nggak mau nanti kesannya one way session. Jadi kalau ada yang mau komen atau mau tanya atau ada yang mau dibahas kapan aja silahkan jump in, unmute terus langsung aja langsung ngomong. So big data for to business, tentu aja objektifnya yang dijelasin di chapter itu, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memahami atau understanding dari data. Nah, tentu saja tujuannya mencapai understanding-nya adalah untuk mendapatkan informed decision. Jadi dalam dunia bisnis atau sebenarnya dunia apapun, selalu ada decision yang harus dibuat. Nah, tinggal permasalahannya ketika membuat decision itu berdasarkan data atau hanya berdasarkan intuisi. Seberapa banyak data dan sebenarnya bukan cuma masalah berapa banyak data, seberapa banyak data dan dari data itu bisa menghasilkan suatu analisis yang cukup bagus, itu menentukan seberapa banyak kita mengurangi resiko. Istilahnya ya pastinya mengurangi resiko salah buat keputusan gitu kan. Tapi yang lebih penting adalah sebenarnya adalah faktor kecepatan juga. Seberapa cepat data itu membantu kita untuk membuat keputusan yang tepat. Kalau misalkan lambat, itu pun value dari decision itu juga tidak akan signifikan, atau tidak bisa jadi tidak ada gunanya. Approach-nya adalah bagaimana karena jumlah datanya yang besar, itu bisa dibantu dengan either modeling atau ada yang namanya data driven, kalau bahasa kerennya machine learning. Bagaimana mesin dalam hal ini adalah aplikasi digital menganalisa data, kemudian belajar dari apa yang disampaikan oleh data-data itu. Itu yang banyak orang bilang namanya machine learning, di mana machine learn dari data yang diberikan dan mencoba mencari pattern tertentu atau mencoba mencari kesimpulan tertentu. Yang paling banyak diharapkan dari bisnis adalah sebenarnya menggunakan itu untuk memprediksi masa depan. Karena keputusan bisnis selalu memikirkan ketika kita buat keputusan saat ini, apa sih impact-nya di masa depan. Dan semoga keputusan, misalkan dari mulai simple lah, kalau bisnisnya jualan, dari mulai menentukan harga jual lah, atau kapan harus menjual. Itu kalau dulu banyak faktor intuisi dan gamblingnya, gitu kan. Ketika dia matok harganya sekian 1.000,
Apakah itu akan akhirnya banyak pembeli, ataukah tiba-tiba justru tidak ada pembeli, dan sebagainya. Sebenarnya permasalahan ini bukan masalah baru gitu kan, itu sebenarnya objektif dari bisnis sudah dari dulu. Dan bisnis selalu berusaha menggunakan data, misalkan data penjualan, data produksi dan segala macam untuk membantu mengambilkan keputusan seperti ini. Permasalahannya dulu adalah selalu dari aspek membangun sistem dan berapa biaya untuk membangun storage untuk data ini. Dulu masih biayanya masih cukup mahal untuk membangun server level enterprise, dan bisa biayanya bisa miliaran dan segala macam. Terus bagaimana, masalahnya bukan cuma ngumpulin data, tapi juga bagaimana memanage data itu. Balik lagi database management, siapa yang mengerjakan, berapa lama harus di backup, seberapa cepat bisa query atau mencari data, kapan harus di clean up dan segala macam. Itu udah pekerjaan rumit dengan sendirinya. Berikutnya challenge adalah itu gimana caranya menganalisa data itu dengan cepat. Dan karena dulu teknologinya nggak ada, kita lebih banyak mengandalkan manual, kan masih mengandalkan orang. Makanya kalau dulu saya nggak tahu teman-teman sini mungkin ada yang pengalaman bekerja di consulting company atau pernah berhubungan dengan consulting company, ya itulah pekerjaan mereka gitu kan. Ketika kita ada satu masalah, kita undang consulting company, kita bilang oke, ini data-datanya, ini historical data kita, ini bisnis kita, tolong kamu kasih saya input apa yang harus saya lakukan, dan sebagainya. Jadi consulting company yang mempelajari data-data itu dan akhirnya memberikan rekomendasi. Dulu masalah database, masalah ini memang melibatkan banyak programming, dan semakin banyak data yang dikumpulkan, code-nya semakin rumit, dan justru banyak yang terjebak, akhirnya semakin besar semakin nggak bisa diapa-apain sistemnya karena sudah saking kompleksnya. Dan tergantung seberapa cepat perubahan market, perubahan kondisi bisnis, apa yang dikumpulkan, historical data yang selama dikumpulkan, apakah masih relevan atau enggak. Permasalahannya selalu di sini, dan sebenarnya bukan untuk pihak bisnis, bukan suatu keputusan yang gampang untuk menentukan oke, saya mau menggunakan data untuk melakukan decision making, tapi mereka juga seberapa besar investasi atau seberapa besar infrastruktur yang siap mereka bangun. Ada komen sampai sejauh ini? Atau ada yang mau sharing pengalaman soal berhadapan dengan historical data? Umberto mungkin bisa cerita, kalau kita kerjaan sebagai drilling engineer itu yang paling nyebelin kalau udah harus urusan sama objectual data. Dari mulai nyarinya, review satu-satu. Iya. Itu biasanya cari junior untuk oke, tolong kamu kumpulin 10 offset sumur sebelah, reportnya tolong dipelajari, tolong di summary. Ya, saya tinggal baca aja. Ya itu salah satu aplikasinya ya. Apalagi kalau misalkan, oh ya datanya ada di archive room, itu sudah sumur yang sebelahnya sudah dibor 20 tahun yang lalu, untuk datanya masih ketikan semua. Oke. Kenapa Om Teta?
Kenapa suaranya nggak clear, Dit? Lagi hilang, suaranya lagi hilang. Oh, hilang. Nah, sekarang ada lagi. Cek. Oke. Oke. Berikutnya di chapter itu bahas udah clear. Oke ya, gunanya banyak di data ini dan memang sudah nggak bukan lagi jadi perdebatan bahwa memang big data ini bisa mengubah atau bisa istilah kerennya merevolusi bagaimana bisnis proses atau bisa membuat loncatan untuk berbagai macam industri atau bisnis, entah meningkatkan efisiensi, memperbesar marketnya, dan sebagainya. Karena memang dulu secara tradisional sejauh orang sudah percaya bahwa memang data itu penting untuk membuat keputusan, tinggal masalah seberapa gampang menganalisa data itu. Nah, di chapter 20 ini berikutnya adalah bahas kalau misalkan sudah mau mengimplementasi strategi big data ini, apa sih step-stepnya? Yang pertama ya jelas planning, ya kan? Planning dengan datanya. Harus jelas bisnis objektifnya apa. Apa sih yang mau, pertanyaan apa yang mau dijawab, gitu kan? Apakah bagaimana meningkatkan penjualan, bagaimana meminimal inventory dan segala macam. Berdasarkan apa yang mau dijawab atau apa yang mau dihasilkan dari melihat data itu, baru tentuin data apa aja yang diperlukan. Dan bentuk datanya seperti apa? Apakah kita cuma ngandalin data yang struktur, artinya data yang memang semua orang input ke bisnis sistem kita, ke sistem reporting kita, yang sudah semuanya di store di structure database kayak SQL, Excel dengan makro atau Oracle, atau kita mau mulai menggunakan data-data yang unstructured. Kalau misalkan orang yang berhubungan dengan penjualan sekarang lagi banyak trennya gimana menggunakan data sosial media untuk melihat tren market, melihat feedback dari customer dan sebagainya. Lalu setelah ditentuin datanya apa, berapa banyak, jenisnya apa aja, baru bisa menentukan gimana itu akan di-manage. Nah, ini nanti berhubungan tentu aja dengan tenaga yang expert yang memang keahliannya di situ, gitu kan, processing database dan segala macam. Terus setelah data dikumpulin, sudah mastiin ini semua data yang harus dikumpulin, berarti mulai mengumpulkan data. Step berikutnya tentu aja dari data yang dikumpulin bagaimana itu dianalisa. Tekniknya banyak sebenarnya. Jadi dari chapter kayaknya chapter 16 atau apa itu sedikit banyak mengulas gimana sih menganalisa data ini. Yang ahli dalam urusan ini data analis lah. Itu bidang keahlian tersendiri, bukan lagi cuma sekedar plot datanya di Excel, terus kita cari perhitungan statistiknya, tapi mereka sudah bisa menggabungkan chartnya, visualisasinya pun sudah multidimensi karena faktor parameter yang terlibat sudah lebih banyak. Kita nggak mau lagi membatasi jumlah parameter
sebatas dari apa yang bisa kita lihat dalam chart 2 dimensi. Nah, itu urusan dan teknologi di sini pun masih terus evolve, masih terus berkembang, masih selalu ada teknik-teknik baru. Jadi ini urusannya data analis, mathematician dan orang yang bekerja di statistik dan masih banyak untuk ini karena semakin rumitnya masih banyak juga yang menggunakan konsultasi services. Jadi banyak perusahaan-perusahaan konsultansi yang tadinya tradisional Susi mau nanya tuh, Susi. Ya? Susi mau nanya katanya tuh. Gua. Yudit. Ya. Oh, Yudit, sorry. Itu gue penasaran aja sih, yang data unstructured itu gimana sih dia combine masukin ke structure, apa diurai, ada bagian yang urai atau gimana ya? Ya, jawaban cepatnya sebenarnya dari unstructured itu dibuat structure data dulu. Karena kalau unstructured tuh apa sih sebenarnya struktur data? Struktur data tuh data yang memang sudah kita desain sejak awal, formatnya seperti apa dan hubungannya apa gitu loh. Makanya kadang-kadang orang menyebutnya disebutnya relational database. Jadi karena kita bisa menghubungkan relation antara satu parameter dengan parameter yang lain. Nah, unstructured ini kan sebenarnya bentuknya. Jadi misalnya kayak teks. Teks misalkan komen. Paling banyak misalkan komen. Kalau orang misalnya mau lihat trend market atau feedback dari consumer, lihat dari komennya dia ngomong sesuatu gitu kan, ngomong sesuatu. Itu harus ada teknik yang mentransform itu masuk ke structure database. Jadi misalkan kita sudah mengidentifikasi sistemnya bisa mengidentifikasi kata-kata tertentu, keyword-keyword tertentu, itu punya makna apa. Dan itu dihubungkan dengan data-data yang sudah structure. Misalkan yang sudah structure tuh, kalau kita udah tahu siapa nama orang itu, umurnya berapa, dan data detail yang lain. Nah, kalau sudah diubah, baru itu bisa dianalisis bersama dengan structure database yang sudah dimiliki. Oke, jadi tetap harus diurai ya, jadi structure ya. Ya, jadi memang ada teknik tambahan yang mengubah atau kita nyebutnya mentransform dari unstructured data ini menjadi input ke structured data. Sama sistemnya dengan audio, sama sistemnya dengan video. Itu ada teknik-teknik yang berusaha mendapatkan kesimpulan dari data itu, dari apa yang di-display, meskipun bentuknya dalam bentuk video, dalam bentuk audio atau teks bebas. Kira-kira simpelnya seperti itu. Tekniknya seperti apa? Wah, rumit tuh. Kita serahkan aja pada para data analis. Dan memang kalau secara teknologi, persaingan teknologinya di situ. Jadi banyak ada yang namanya lupa di namanya dia, bagaimana teknologi untuk dari mulai foto, misalkan foto, bagaimana mengklasifikasikan foto itu, misalkan gini, aplikasi yang saya tahu aja ya, misalkan kayak di perminyakan, kita berusaha membuat report itu daripada misalkan orang yang kerjanya ngecek pipa, misalkan ngecek pipa, daripada setiap hari orang yang harus ke sana ngecekin pipanya, terus dia masukin ke input report, oke, pipanya kondisi bagus atau enggak. Gimana kalau misalkan itu diubah dari video monitor aja. Nah, tapi video monitor itu harus dilatih untuk melihat
apa sih yang di-display secara gambar, dan itu dilatih dengan untuk bisa membedakan mana kondisi baik dan mana kondisi buruk. Gitu. Dari banyaknya data yang diambil dan orang yang mengklasifikasi. Awalnya memang harus kadang-kadang memang harus di-train istilahnya. Bahwa oke, gambar ini baik, gambar ini buruk. Nanti semakin banyak menurut database, mesin akan ngerti sendiri kalau gambarnya bentuknya mirip ke yang baik, dia akan dituliskan sebagai baik. Dan jadi klasifikasi itu udah jadi otomatis. Oke, ya jadi pekerjaan beratnya sebenarnya adalah doing analysis. Kalau di oil and gas sendiri, nggak tahu kalau ini pengalaman misalnya yang saya terlibat di Selam Bersih. Mungkin Omantri Berta bisa share juga di company yang masing-masing. Kita masih urusan sama data aja, planning dengan data itu masih pekerjaan besar. Karena kita industri satu, masih industri yang sebenarnya sangat meskipun banyak yang bilang oil and gas itu high tech, tapi kalau urusan data kita masih sangat tradisional. Kalau kita mengumpulkan banyak data, kita taruh sensor di mana-mana, kita semua aktivitas ada reportnya, tapi kita nggak pernah berpikir untuk akhirnya menggunakan data itu dalam bentuk besar dan semua terhubung. Jadi sampai saat ini masih kerjaan rumahnya adalah membereskan data. Gitu, meskipun banyak pihak yang mencoba melakukan analisis dan memang sudah banyak digunakan, tapi secara keseluruhan, secara industri kita masih berurusan dengan tahap pertama, yaitu planning data dan membereskan datanya. Berikutnya setelah doing analysis, step berikutnya adalah checking the result. Ini penting karena kembali lagi kebanyakan karena tekniknya itu bisa jadi sangat rumit, kita menyerahkan ke data analis. Permasalahan dengan data analis, mereka juga punya keterbatasan dengan domain knowledge. Artinya domain knowledge itu kayak misalkan kita belajar mechanical engineer, kita belajar spesifik domain. Kalau misalkan yang experience dengan maintenance turbin, dia sudah build domain knowledge di teknologi turbin, bagaimana maintenance dan segala macam. Sementara data analisis adalah orang yang datang dari digital knowledge, mereka tahu bagaimana melihat data, mengolah data, tapi mereka nggak tahu gimana sih urusan turbin. Nah, kalau kita biarkan mereka mengolah data, mereka itu bisa tersesat dengan sendirinya. Jadi misalnya kita kasih, ini database, semua laporan di situ datanya ada seperti itu. Kamu coba simpulkan. Itu bisa jadi hasil akhirnya setelah mereka mengolah, karena tidak ada konteks ini, belum tentu kesimpulannya sesuai dengan reality. Dan ini yang disebut adalah pentingnya reality check. Apakah nanti hasil analisis ini reflect dengan business outcome dari objektif yang pertama yang kita harapkan? Apakah analisisnya masih ke arah yang benar gitu. Dan kembali lagi sebenarnya analisis itu ditentukan dengan kualitas data. Apalagi kalau sudah berhubungan dengan unstructured data yang kita nggak bisa melakukan automatic validation. Kalau structured data kita misalkan suruh ngisi form, ya kan, nama, tanggal lahir, itu masih bisa kita kasih logik untuk mengecek, oh ngasih tanggal lahir, misalnya milih bulannya salah, tiba-tiba milih bulan 13, itu masih bisa didetek. Nah, kalau misalkan unstructured data kayak teks, semua orang bisa ngetik apapun, itu kan tidak ada quality check yang bisa kita embed di dalamnya. Dan kalau emang jumlah yang data yang jelek itu banyak, itu akan tentu saja mempengaruhi summary dari data analisis. Jadi di sini sebenarnya pentingnya kenapa orang-orang domain seperti kita itu
perlu terlibat ketika data analis melakukan pekerjaan menganalisa data itu. Step berikutnya tentu aja tujuan berikutnya adalah harapannya kalau misalnya sudah ada kesimpulan dari hasil analisis, berarti harus ada action yang dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Apakah tiba-tiba mengubah strategi bisnisnya? Misalnya kayak tadi saya mau menentuin, saya mau naikin harga, kira-kira masih menguntungkan apa enggak? Udah kesimpulan semua, akan menguntungkan, kira-kira bisa merebut market, menambah market sekian persen, kita lakukan, kita umumkan, saatnya ubah harga. Atau tiba-tiba, kita akan kasih diskon, atau kita coba market di negara yang berbeda dan sebagainya. Itu tujuannya besar berikutnya. Step berikutnya setelah strategi itu dilakukan, yang terpenting adalah itu harus terus dimonitor. Karena kalau misalkan kita menggunakan big data, salah satu properti dari big data adalah kecepatan dia memproduksi data baru dan dalam jumlah yang besar. Itu justru bisa dimanfaatkan untuk mengecek setelah action itu dilakukan, apa hasilnya. Sehingga kalau misalkan ternyata masih ada kemungkinan, kan tergantung seberapa bagus analisis yang dilakukan, seberapa bagus seberapa besar ketidakpastian dari pengaruh dari kualitas data dan segala macam, itu akan menentukan seberapa besar resiko yang masih terlibat. Tapi kalau misalnya kita bisa monitor real time dengan setelah melakukan aksi tadi, misalnya mengubah harga, kecenderungannya gimana? Apakah marketnya naik dan segala macam, atau tiba-tiba kita lihat feedback dari konsumen jadi mulai banyak yang nggak suka dan segala macam, itu kita bisa menggunakan itu untuk minimalkan resiko dan impact dari decision yang awal dibuat. Kalau sudah tahu dari hasil monitor itu, ya kita bisa adjust itu dengan mengubah lagi strateginya, atau kita bisa menggunakan data baru itu untuk memahami, kenapa aksi yang kita lakukan atau decision yang kita lakukan hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan. Apa ada permasalahan dari analisis itu dan semacam. Dan yang berikutnya adalah sekarang orang banyak dengan kecepatan data yang di-generate, mereka bisa sebenarnya melakukan eksperimentasi di scope kecil sebelum digunakan ke scope market yang lebih besar misalkan. Oke, ada komen sejauh ini? Saya nggak tahu teman-teman yang lain barangkali ada pengalaman, nggak tahu apakah company-nya sudah mulai mencoba melakukan memanfaatkan big data untuk bisnisnya. Yang menarik sebenarnya dari chapter 20 ini adalah sebenarnya di bagian akhirnya ada beberapa perspektif yang intinya adalah menyimpulkan aplikasi big data ini di dunia bisnis, tapi sebenarnya bisa di dunia, meskipun research pun bisa manfaat, tentu saja bisa manfaat big data. Yang jelas perspektifnya adalah sudah jelas big data itu bisa memberikan value, tapi harus disadari bahwa bahaya pun masih ada kalau kita terlalu
mengandalkan dengan data. Nah, ini justru pentingnya manajemen business leaders masih harus harus melakukan decision tetap berdasarkan intuisi dan knowledge. Ini pentingnya. Kenapa orang-orang domain yang bekerja di bidang keahlian seperti domain tertentu seperti kita ini harus mengerti kalau memang company mendiskusikan oke, kita akan menggunakan big data dan itu kita akan gunakan untuk menunjang business decision. Orang yang mengambil keputusan itu harus juga mengerti bagaimana sih prosesnya big data ini, tidak menggunakannya seperti black box, seperti magic box. Ini sebenarnya pengalaman kayak di Islam Bersih sendiri. Ketika kita mau mencoba, permasalahan awalnya adalah mau nggak mau culture dari orang yang akan menggunakan ini harus berubah. Intinya adalah dia harus mau belajar tentang gimana sih prosesnya. Tidak menjadi sebagai expert, tapi tahu prosesnya seperti apa. Karena satu, ketika dia memutuskan objektifnya apa, terus dari mulai simpel ya meng-hire data analis, terus agree dengan arsitektur seperti apa yang disiapkan dan segala macam, kemudian sampai akhirnya menerima hasil analisa itu, kalau nggak ngerti ya artinya dia hanya sepenuhnya percaya dari hasil analisis itu. Sementara kalau pihak manajemen ini mengerti prosesnya, dia masih bisa manfaatkan itu untuk juga mengandalkan memperkuat intuisinya untuk akhirnya mengambil keputusan, ya saya akan melakukan mengubah strategi tertentu. Yang kedua adalah juga pengetahuan itu berguna untuk kadang-kadang mengambil keputusan masalah investasi, masalah resource yang harus diberikan, atau masalah teknologi dan segala macam. Big data ini bisa bermanfaat kalau memang punya fondasi yang memadai. Yang berikutnya yaitu pihak manajemen adalah bagaimana meroll out big data strategi. Jadi kalau kayak sama sendiri akhirnya memutuskan oke, kita mau melakukan digital transformasi, tapi semua pihak dari mulai top manajemen sampai yang bekerja di bawah, dari mulai sampai termasuk orang yang operator yang bekerja di bawah, karena mereka akan punya kontribusi juga ke overall proses. Paling nggak yang paling simpel adalah mereka adalah orang-orang yang akan mengenerate data. Itu harus memahami proses ini. Jadi kalau teman-teman mau tiba-tiba ada strategi yang harus dilakukan dirinya, itu satu hal yang kenapa sih sebenarnya kita juga harus mengerti tentang big data adalah tujuannya. Karena kalau men-treat big data ini kayak magic box, justru itu bisa ada bahayanya. Halo, Ndrek. Ya. Barli ini. Ya, Barli. Ndrek, kalau misalkan gue lihat ya, mungkin ketertarikan teman-teman dengan big data kan macam-macam ya. Jadi tujuannya ngedengerin ini kan beda-beda kita ya. Cuman mungkin yang kita perlu sadarin bahwa big data ini sebenarnya baru mature menurut gue ya, baru bisa digunakan baik-baik itu adalah satu di industri finansial, karena semua data bentuknya number semua, jadi angka itu bisa langsung masuk ke digital gitu. Yang kedua adalah yang di bidangnya e-commerce atau IT lah, which is mereka yang jadi foundation-nya kan. Ya. Nah, setelah dua industri ini, sebenarnya industri apa lagi gitu sebenarnya yang bisa memanfaatkan FMCG ya, karena mereka punya kepentingan gitu. Tapi di luar dari FMCG kayak misalkan kita ngomong pertanian atau misalkan kayak
atau kayak di gua gitu properti gitu ya, big data tuh masih aplikasinya tuh masih masih abstrak juga, menurut gua sih masih abstrak ya gitu. Jadi memang yang paling mengambil keuntungan dari big data ini sebenarnya mungkin 3 industri itu, which is keuangan, keuangan, kemudian IT, kemudian yang bersentuhan dengan FMCG sih, itu yang paling berguna kali ya. Nggak tahu deh kalau ada komentar lain. Ya. Nggak, sebenarnya ya kayaknya benar juga Bang Liaming, karena sebenarnya industri sektor-sektor itu juga sudah lebih lebih familiar dengan ya itu yang bilang dari processing angka-angka, biasa berurusan dengan tren, dan mungkin secara infrastruktur sumber datanya juga sudah lebih established sistemnya. Nah itu makanya bilang kayak misalnya kayak dua di oil and gas, kita banyak sumber data. Kita sensor itu kalau kayak di rig pengeboran kan, buat ngebor itu dari yang ada di permukaan, dari mulai pompa yang kita pakai, yang buat mutar pipa dan segala macam, itu semua sudah bisa dipasangin sensor dari sampai di yang motong batuan itu bisa dipasangin sensor. Saking banyaknya sensor, kita banyak ngumpulin data. Tapi kita belum menggunakan data-data itu saat ini hanya menggunakan untuk apa yang terjadi pada saat itu. Jadi hanya untuk memonitor apa yang terjadi saat itu. Tapi bagaimana menggunakannya untuk planning berikutnya atau untuk meningkatkan efisiensi, itu masih suatu yang rumit buat kita. Ya kan? Masih susah juga. Yudit nih. Ya, Dit. Mau nyambung yang Barli. Kalau menurut gua sih, sebenarnya masing-masing itu karena kayak misalnya yang disebutin ya 3 bidang tadi sudah lebih maju, karena memang datanya sudah ada gitu. Nah, sebenarnya kendalanya kayak misalnya Barli kan di properti, karena sumber datanya seandainya nih, gue sih bayangin kalau kayak sensus nasional berjalan dengan mulus, sebenarnya untuk properti itu bisa dapat banyak insight ya. Jadi sebenarnya kekurangan bolongnya itu karena nggak ada datanya gitu kan, nggak ada yang ngerjain. Menurut gue sih. Ya betul sih itu, Dit. Istilahnya lack of data emang itu juga jadi masalah karena belum nyampe ke big data gitu. It's still little data gitu kan. Nah itu sebenarnya dibahas ya, maksudnya kenapa bisa, itu bukannya satu peluang gitu, atau memang terlalu susah gitu untuk dikerjain tuh gimana? Susah pasti susah, tinggal masalah yaitu seorang ngambil, yang pertama adalah harus percaya bahwa saya yakin, karena kalau lihat secara infrastruktur yang diperlukan untuk big data, memang itu investasi besar juga gitu maksudnya. Dari mulai simpelnya hardware, dari mulai storage system, terus computing capacity itu maksudnya servernya seberapa kuat, terus akhirnya dia harus melibatkan orang-orang expert di data analis. Itu kan investasi tersendiri. Mengambil bisnis decision untuk saya mau merolat big data, saya menggunakan big data, itu keputusan penting biasanya yang harus company lakukan. Kenapa, Cak? Ya, nambah kita di dunia pendidikan yang nggak tahu ini big data bukan. Kalau menurut saya sih big data. Jadi sekarang kalimat punya orang lain kan dia ambil data dari banyak tempat tuh, dari internet segala macam, sehingga kita bisa cek satu file ini ternyata kemiripan dengan artikel di tempat lain berapa persen gitu. Kemudian yang kedua, kalau yang kulihat sih kayak
yang cek grammar bahasa gitu, sekarang sudah lebih bagus gitu, bagaimana membuat kalimat itu yang baiknya itu seperti ini dan lain-lain. Sepertinya itu juga karena dia sudah akses big data juga, yang melihat banyak, sebetulnya kalimat ini tuh yang pasnya itu seperti apa dan lain-lain, mungkin dari big data juga. Ya. Ya, jadi kayak sebenarnya ada yang istilahnya namanya natural language processing. Itu makanya kenapa mesin bisa diajar ngomong, dan ngomongnya itu sudah sangat natural, adalah dasarnya itu. Jadi melihat ya kita human ngasih input itu kan, ngasih teks, ngasih dan itu diklasifikasikan. Awalnya mesin belajar di apa sih kalimat yang benar, apa sih kalimat yang umum digunakan dan segala macam. Dari banyaknya data yang dikumpulkan, akhirnya mesin pun bisa mengerti yang benar dan natural itu seperti apa sih. Maksudnya gitu aja. Ya, betul. Jadi kan kalau dulu misalkan translate Google aja. Sekarang kalau translate Google kita masukkan bahasa Indonesia dengan 3 kata, strukturnya begitu terjemahkan ke bahasa Inggris sudah struktur bahasa Inggris gitu. Urutannya sudah tidak lagi 3 kata yang sama gitu kan. Jadi berarti itu hasil dari olahan big data juga kalau saya kan. Ya. Well, aku ada contoh sih. Pernah dengerin namanya yang komputer main catur nggak, namanya yang Blue, apa sih namanya tuh? Ya kan? Itu. Jadi aku pernah baca ya. Sebelum, mungkin aku nggak tahu persis sih, Deep Blue ya, betul, Deep Blue. Jadi bukan zaman dulu lah, mungkin kita ngomong 10 tahun yang lalu, kalau misalkan ada orang lawan komputer catur gitu, itu basically catur itu menghitung ribuan, mungkin jutaan kombinasi dari langkah gitu ya. Tapi today, mereka nggak ngitung lagi segitu banyak katanya. Mereka itu udah pakai algoritma. Jadi bukan brute force. Ya, AI jadi kalau bukan sekarang. Brute force. Sekarang udah AI, makanya udah masuk ke AI gitu. Jadi memang mungkin ya itu ya memang big data juga. Cuman aku mungkin highlight-nya adalah sebenarnya kepentingan dari masing-masing kita untuk kenapa tertarik dengan big data kan beda-beda gitu kan, tergantung dari apa sebenarnya mungkin lebih mengarah pada what do we get from data gitu loh today gitu. Ya kan? Kalau di pendidikan apa hal yang diinginkan dari big data gitu? Engineering mungkin solution gitu. Tapi kalau solusinya apa? Kalau misalkan FMCG atau istilahnya marketing, jelas it's money in gitu kan. Kalau misalnya sama juga kalau misalkan yang agent asuransi kan juga sebenarnya oke, apakah orang ini potensial apa enggak? Ini kan intinya seperti itu kan gitu. Kalau itu nggak ditemukan, big data nggak menarik sebenarnya. Iya, gue udah nanya. Break. Oke. Kita lanjut dulu. Tadi berhubungan dengan perspektif itu sebenarnya ini yang kita harus kalau memang suatu saat kita terlibat dalam strategi, pasti akan berurusan dengan yang namanya data scientist atau data analis. Yang memang mereka secara education memang belajarnya urusan data aja, bagaimana mengolah data, experience mereka juga dari mengolah data, mereka paham metode apa aja yang digunakan untuk data processing dan segala macam dan sebagainya. Tapi sebenarnya mereka itu nggak bisa bekerja sendiri. Mereka harus tetap saja melibatkan domain expert, orang yang memang ya seperti kita yang tadi saya bilang, kalau di oil and gas urusan dengan drilling ya berarti harus ada drilling engineer yang bekerja dengan mereka. Kalau di sisi misalkan kayak tadi
bidangnya di properti yang memang sudah paham dengan bisnis properti. Nah, memang orang-orang yang punya pengalaman di bidang domain itu, dia tahu bagaimana menggunakan data spesifik dalam konteks domain, bagaimana mendapatkan datanya, terus bisa bilang ketika dia melihat data, bisa bilang, oh ini datanya nggak masuk akal, atau ini masuk akal, atau ini ada yang salah, karena dia sudah tahu dalam konteks domain itu nggak mungkin suatu data itu angkanya sekian, itu nggak mungkin. Sebenarnya kalau data analis nggak bisa melihat itu kalau dia nggak punya pemahaman tentang domainnya. Buat mereka semua itu adalah hanya angka-angka, atau semua itu hanyalah masalah data. Dan yang penting adalah masalah komunikasi ini yang selalu menjadi masalah ketika selalu challenge untuk suatu company adalah mengatakan apakah kita harus mendidik data scientist ini untuk menjadi expert di domain tertentu, atau kita mau mendidik semua orang domain jadi data scientist. Dan sejauh ini sebenarnya dua-duanya nggak pernah ketemu, nggak pernah berhasil, karena memang itu dua spesialisasi yang berbeda. Yang repot adalah kalau misalkan dua pihak ini tidak saling mengerti. Jadi misalkan domain ngomong dengan bahasa domainnya, sementara data scientist ngomong dengan istilah-istilah terminologi di data analis. Jadi mereka akan ngomong, oh ya kita harus masukin ke data mart, kita warehouse segala macam buat orang domain. Banyak yang kecenderungan, saya nggak mau tahu soal itu, yang penting kamu kasih tahu kesimpulan. Sebenarnya justru itu permasalahannya, karena kalau domain tidak mengerti gambaran proses seperti apa, yang dikhawatirkan adalah pihak domain yang akhirnya akan menggunakan hasil akhir dari data analisis ini tidak memiliki knowledge yang cukup atau intuisi yang cukup untuk mengatakan bahwa kayaknya ada sesuatu yang salah nih. Banyak yang mengilustrasikannya sebenarnya seperti ini. Sama aja kita kasih big data, yang datanya sangat besar, terus kita tugasin 7 data analis, dan mereka kita lepasin gitu. Silakan menganalisis data masing-masing. Tujuan analisis ini bisa aja mereka mengolah data itu dari angle yang berbeda, dan mereka bisa dapat 7 kesimpulan yang berbeda. Ini ada terkenal adalah seberapa besar kita bisa menggunakan manfaat dari big data ini tergantung. Jadi kalau yang horizontal itu adalah level domain knowledge, jadi kalau misalnya kita dari orang yang awareness itu cuma tahu misalkan kayak tadi misalnya urusan turbin, kita cuma tahu oh ya turbin bentuknya seperti ini, atau dia sudah over the years building skill dan experience di bidang tertentu. Kalau dikomunikasikan dengan bekerja sama dengan data scientist, itu bisa itu menentukan seberapa jauh level analisis yang bisa dilakukan meskipun jumlah datanya sama. Jadi kalau misalkan orang yang hanya baru misalkan baru tahu turbin cara kerjanya seperti ini, dia melihat data ya itu banyak orang bilang ya dia hanya cuma bisa melihat itu sebagai data. Tapi kalau orang yang expert, yang level knowledge-nya sudah advance, ditambah dengan bekerja sama dengan data analis yang memang levelnya juga sudah punya experience, itu bisa menghasilkan data itu di level delivery yang lebih canggih, kayak misalnya prediktif. Yang saya prediktif analysis itu kayak bagaimana menggunakan data untuk memprediksi masa depan. So
chapter 21 ini beberapa contoh aplikasi yang dilakukan. Yang paling penting dari big data adalah ada istilah baru namanya data in motion. Artinya kalau tradisional kita masukin data disimpan di server, nanti suatu saat kita mau menganalisis data kita ambil di server. Karena faktor dari big data ini adalah yang ya salah satu yang penting adalah kecepatan mendapatkan kesimpulan. Semakin cepat kita dapat kesimpulan, semakin cepat kita bisa melakukan aksi dan itu sangat kecepatan itu akan menentukan seberapa besar hasil yang dapatkan. Makanya yang paling penting adalah muncul bagaimana kita menganalisa data ketika data itu masih in motion. Jadi artinya data dari mulai misalnya satu sensor, dari mulai data itu dapat disensor sebelum on the way dan disimpan di server, apakah ada analisa yang bisa dilakukan ketika data itu baru didapat. Dan ketika kita menghubungkan beberapa sensor dan langsung memprosesnya, itu juga bisa menjadi analisis yang digunakan. Jadi nanti Jumat depan kita Om Pri Supriyanto akan cerita tentang Internet of Things di industri komputer, gimana dia memanfaatkan sensor-sensor yang digunakan di industrinya untuk mengumpulkan data dan bagaimana data itu secara cepat dianalisis. Ya simpelnya adalah kalau misalnya kita punya sensor di equipment, gimana cepat itu sensor itu bisa digunakan untuk mengidentifikasi kerusakan. Gimana kalau sales data, kayak kita lah pengalaman kita belanja online. Ya kan, ketika kita baru saja selesai melakukan satu transaksi, kenapa sistem marketplace itu bisa berikutnya merekomendasikan ke kita barang-barang yang kemungkinan kita juga tertarik. Memang kualitas rekomendasinya beda-beda tergantung marketplace-nya. Ada yang memang kualitas rekomendasinya sangat bagus sekali, yang akhirnya mengenerate order berikutnya. Jadi membuat kita akhirnya niatnya beli satu barang, akhirnya malah beli jadi 2, 3, 4 barang karena dari rekomendasi itu. Nah, mereka tidak hanya akan merekomendasikan secara random, gitu kan? Tapi mereka menggunakan data di point of sales, menggunakan data pribadi kita juga, menggunakan data behavior transaksi kita, diolah juga dengan jutaan orang yang melakukan transaksi, dan mereka mencoba menganalisis kemiripan profil sehingga akhirnya dia bisa memberikan rekomendasi barang-barang apa aja sih yang kemungkinan kita juga akan tertarik. Jadi itu maksudnya streaming data in motion. Gimana kayak misalkan sekarang banyak lagi mencoba self-driving car, sama aja. Jadi mobil itu dia dipasangin beberapa sensor yang mendeteksi seberapa dekat dengan mobil yang lain, dan bagaimana processing dari beberapa sensor itu digunakan langsung untuk membuat si mobil bisa mengambil keputusan apakah belok kiri, menambah kecepatan, atau harus berhenti. Jadi itu maksudnya streaming data in motion atau menganalisa data in motion adalah sebelum akhirnya data dari sensor itu disimpan di storage itu, bagaimana itu langsung diproses. Jadi prosesnya adalah perlu knowledge, konteksnya untuk apa? Konteksnya data itu dikumpulkan untuk apa? Dan itu bagaimana dihubungkan dengan historical database, dan akhirnya bisa memberikan rekomendasi atau memberikan keputusan pada saat itu. Beberapa contoh yang dibahas di chapter 21 ini, satu, water monitoring. Objektifnya
gimana menggunakan data untuk memahami perubahan dari lingkungan air dan apa impact-nya kalau misalkan itu berubah. Kenapa ini penting? Karena itu akan mengimpact ke ekonomi, ke kualitas lingkungan hidup, yang masuk juga mempengaruhi orang-orang yang hidup di sekitarnya. Jadi bagaimana berdasarkan data untuk mencegah, meminimalkan resiko dari misalkan dari bencana alam, atau bisa juga ada proyek yang sekarang dicoba oleh startup adalah menggunakan data monitoring air ini untuk menentukan di mana dan kapan untuk melakukan untuk nelayan, untuk fishing. Terus juga kalau di oil and gas udah mulai banyak yang manfaatkan ini untuk menjustifikasi, misalkan sejak kejadian Macondo di Amerika, apa yang terjadi kalau misalkan ada satu kejadian seperti yang Macondo itu, seberapa besar dampaknya ke oil spill dan seberapa besar kerugian yang akan mungkin terjadi dari mulai bayar penggantian, kerusakan lingkungan dan segala macam. Itu untuk menentukan oil company memutuskan, apa yang harus dilakukan untuk meminimal itu, investasi apa yang harus dilakukan meminimal itu, dan juga apakah masih worth it. Karena kalau misalnya kejadian seperti itu bisa aja justru membuat company itu langsung bangkrut. Source datanya apa? Ya, mereka ada sensor, berbagai macam sensor, temperatur, chemical, arus, juga sensor yang mengawasi cuaca. Itu diolah, dimasukkan ke mathematical modeling. Dan dari mathematical modeling itu yang akan memberikan hasil analisis. Contoh yang lain yang dibahas di satu adalah public policy. Tujuannya bagaimana memahami apa sih impact suatu keputusan public policy. Itu aja tujuannya adalah berharap ketika public policy itu dikeluarkan, itu justru memberikan manfaat ke masyarakat. Ya, sumber-sumber datanya ya semua yang dimiliki oleh pemerintah ya, kayak data pajak, data transaksi ekonomi. Kalau misalkan sekarang pemerintah smart city itu sudah mulai juga pasang sensor di mana-mana, ada CCTV, ada sensor yang dipasang di setiap traffic light. Jumlah laporan kriminal dan segala macam. Jadi kayak misalkan kayak COVID sekarang aja adalah gimana sih penentuan menilai bahwa PSBB itu efektif atau enggak. Itu kan sebenarnya pada intinya adalah tergantung seberapa banyak data yang mereka bisa kumpulkan dan dianalisis. Bukan hanya cuma faktor feeling. Contoh-contoh berikutnya juga sebenarnya yang dibahas satu banyak dari industri, gimana memanfaatkan data-data dari mulai lab test, dari mulai vital sign yang ukur blood pressure, heart rate, temperatur, itu bisa dimanfaatkan untuk memberikan early detection tentang kondisi pasien. Saat ini kan kita kayak di rumah sakit itu kan semua masih bisa bilang manual ya, tergantung keputusannya tergantung
kapan suster memeriksa atau kapan dokternya datang gitu kan. Kadang-kadang kita padahal kita yakin lah namanya seberapa cepat keputusan dokter itu menentukan seberapa cepat juga recover-nya pasien. Kalau di energi industri banyak contohnya. Kayak kita sekarang ini juga oil and gas industry masih baru kerasa masih banyak yang harus kita lakukan karena kita sendiri masih belum bisa menggunakan historical data kita untuk memanage oil and gas supply. Ya emang karena faktor banyak juga faktor politik dan faktor kepentingan berbagai macam negara, kepentingan bisnis dan segala macam. Ya intinya adalah kita selalu masih menjadi industri yang reaktif meskipun kita mengumpulkan banyak historical data dan kita monitor berbagai macam data transaksi, tapi tetap aja kita belum manfaatkannya untuk bisa mengambil keputusan yang tepat. Sampai di sini ada komen, teman-teman? Halo, Rick. Ini aku nih. Nanya. Ya. Thank you for explanation ya. Aku sebenarnya spesialisasinya nggak di sini. Aku di product design ya, tapi bersentuhan dengan orang data analisis dengan data capture ya. Karena produknya harus integrated juga dengan control systemnya. Jadi aku baru tahu big data itu apa. Terus kemudian ada lecture begini ya, aku ikutin karena aku nggak punya dasarnya. Tapi memberi insight yang cukup bagus lah dari penjelasanmu. Nah, aku waktu kerja di FMC, kerja di produk yang namanya well access system ya. Jadi mereka mau kontrol semua data, terus kirim ke platform. Di platform diproses, tapi mereka expect sudah, apalagi namanya, proses data. Jadi nggak lagi mereka proses gitu loh. Karena itu kan cost juga mentraining orang dan sebagainya. Demikian juga di Aker. Jadi intinya semua produk mereka pengen digitalize, tapi produknya datanya sudah diproses, jadi nggak lagi raw gitu loh. Nah itu yang aku lihat trennya, aku lihat ya ke depan. Ya. Baru kemudian apalagi namanya, semuanya dipermudah sebenarnya. Jadi bidang ini memang cukup menarik ya. Hanya memang bukan spesialisasiku ya. Nah, tapi thank you banget untuk penjelasan itu aja sedikit dari aku ya. Oke, kasih Pak. Tuh Panji katanya mau nanya Panji. Tuh bacain aja chatnya nih. Tuh pertanyaan Panji. Kalau untuk anak kuliahan anak mahasiswa FTMB kira-kira sampai mana pengenalannya? Sebenarnya kalau ini komen gua dari apa yang kita lakuin. Kayak misalkan kayak di sama si nanti gue cerita ketika company bilang oke, kita mau merollout big data strategi semuanya dari mulai semua mau diintegrasi, seluruh orang harus paham prosesnya. Yang penting adalah mereka, yaitu yang penting adalah mereka tahu apa ya, kita nyebutnya learning the word, karena komunikasi antara orang yang berkecimpung sebagai data analis dan orang yang berkecimpung sebagai domain expertnya itu penting. Kalau misalkan dua pihak ini nggak bisa berkomunikasi dengan baik, ya justru itu yang jadi masalah. Domain dari pihak domain itu adalah orang yang akan memprovide data, yang mengenerate data. Diberikan datanya setelah dikumpulkan ke data analis. Data analis akan memproses balik lagi ke pihak domain yang akhirnya akan menggunakan
hasil dari data itu atau dari hasil dari analisis itu untuk mengambil keputusan. Nah, kalau pihak yang dari domain ketika menjelaskan dari mulai awal lah, objektifnya mau apa sih, kita mau apa, ini datanya data apa aja. Kadang-kadang orang data analis memang mereka harus belajar juga domain kan. Oh, ini datanya temperatur, pressure. Oh, gimana sih temperatur itu diukurnya? Pihak data analis harus mengerti juga, dan pihak domain harus mengerti bagaimana menjelaskan itu ke pihak data analis. Gitu. Karena bisa aja kalau mereka nggak ngerti, mereka waktu menganalisa mereka punya pemahaman yang salah. Jadi itu pentingnya mau nggak mau salah satu tugas saya di Samsat ini adalah bagaimana mengkonvert sekitar 4.000-an drilling and well engineering community untuk paling nggak paham lah language-nya di big data ini. Itu yang kita sebut learn dulu. Jadi tahu istilah umumnya gitu ya. Istilah umumnya. Jadi kalau ketika ngobrol bareng tuh orang masih nyambung. Oh iya, data kemarin gue masukin ke data warehouse, terus gue proses itu masih, ngerti lah pemahaman itu seperti itu. Ya, ya. Ketika dia bilang, oh iya, gue akan proses teks ini dengan natural language processing. Meskipun nggak harus tahu detailnya, istilahnya nggak kalau kita dulu nggak harus tahu penurunan rumusnya gitulah. Tapi paling nggak ngerti, natural language processing itu konsepnya seperti apa. Itu sebenarnya yang penting. Kalau dan yang bisa menentukan seberapa bentar. jauh. Panji mau ngomong dulu, suaranya kecil soalnya. Ya, Panji. Sorry. Kalau di kita sih soalnya kita punya mata kuliah pengenalan komputasi sebetulnya. Dan sebetulnya 3 kredit sekarang. Jadi udah lumayan meningkat, biasanya 2 kredit. Cuma ITB itu menitipkan mesti ada materi tentang artificial intelligence dan big data. Jadi semester kemarin memang terpaksa kita memasukkan gitu. Yang sebelumnya pengenalan teknologi informasi itu lebih ke pengenalan teknologi informasinya, tapi kebanyakan di dasar-dasar pemrograman. Kemudian ada analisis data sedikit, ada statistik sedikit pakai Excel lah gitu. Nah, semester lalu, akhir tahun lalu itu ITB minta ditambahkan big data dan artificial intelligence. Cuma kitanya juga yang non-stay ya, yang dari FTMD ini agak-agak galau juga. Jadi biasanya ini cuma dibahas 1 kali pertemuan gitu, 2-3 jam, itu cuma membahas lebih ke definisi-definisi, kemudian contoh-contoh aplikasinya, ya udah sampai situ aja gitu. Cuma apakah itu cukup ya untuk mahasiswa FTMD? Kalau tadi Hendrik bicara mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan data analis, kan berarti banyak jargon yang harus dipahami juga oleh kita sebagai orang FTMD gitu ya. Ya jadi ya sebenarnya maksud gue ya jargon-jargon itu bisa diberikan kalau kayak di buku ini ya apa yang dijelasin di chapter 1 itu ya itulah. Itu cukup sebenarnya. Kalau misalkan tertarik untuk lebih dalam, nah baru itu dibahas lebih lanjut. Oke, berarti kita tidak melatih mereka buat jadi data analis kan ya? Maksudnya apa yang jadi di dalam pengolahan data itu kita nggak perlu tahu, tapi kita tahu bahwa akan ada orang yang memang ekspertisnya di situ, dan yang penting bahkan kita yang punya data nih. Nah, bagaimana cara kita mengomunikasikan ke data analis itu gitu ya yang penting. Iya. Ya, karena sama ya. Oil and gas juga selalu pernah waktu awal perdebatannya gitu. Kita apakah perlu men-train semua, misalnya kayak yang buat drilling engineer, men-train semua drilling engineer ke data analysis school. Dan akhirnya kita pikir nggak akan maksimum gitu.
karena background pendidikan dari awalnya pun sudah beda. Ada orang-orang yang memang tertarik bidangnya di situ dan akhirnya memang bisa jadi expert juga di situ. Tapi ya lebih baik itu mengajarkan pemahaman big picture-nya seperti apa, tahu jargon-jargonnya. Selanjutnya kalau udah berhubungan dengan masalah teknis bagaimana melakukannya, selain ke data analis. Barusan lu ngomong juga poin penting. Definisi objektif, dan apa yang mau dicapai itu yang nentuin adalah orang-orang di pihak domain. Jadi kita harus, itu pentingnya kalau kita paham secara big picture, oh big data itu seperti apa sih gambarnya, apa sih yang bisa dilakuin, apalagi cuma hanya melihat aplikasinya. Misalkan dari simple, oh gimana sih Netflix bisa ngeluarin rekomendasi begitu selesai kita nonton film tertentu, tiba-tiba dia ada 5 film berikutnya yang direkomendasikan, dan biasanya rekomendasinya itu selalu bagus gitu kan. Akhirnya bikin orang terus nonton gitu. Sama aja kayak kalau online shopping itu seperti itu. Nah, melihat contoh-contoh aplikasi seperti itu yang akhirnya bisa menimbulkan ide kan, begitu tahu di bidangnya. Oh iya, di bidang gua permasalahan gua adalah selalu untuk ini. Tapi kok lihat dari industri yang lain, kayaknya mereka bisa manfaatkan data untuk menyelesaikan permasalahan yang mirip-mirip sama gitu. Thank you. Ini yang banyak dari tadi kita udah ngomong bisnis gimana contohnya, yang banyak dilakuin juga kayak orang yang lakuin research, engineering, itu sebenarnya menggunakan big data untuk yang disebut data driven modeling. Kita kan selalu, misalkan kita mendesain sistem atau teknologi, kita selalu ngandalin physical modeling, ya kan, mathematical modeling. Kita selalu tahu inputnya apa, outputnya apa. Sama di oil and gas pun kita banyak physical modeling ini untuk menentukan oke, kita bisa ngebor atau enggak dan segala macam. Cuman permasalahannya karena untuk memastikan modeling itu menghasilkan sesuatu yang akurat, kita punya keterbatasan. Tetap aja modeling itu pasti akan ada asumsi-asumsi untuk memudahkan mathematical modeling ya, tentu aja. Semakin sedikit asumsinya, semakin kompleks modelingnya. Jadi tetap saja pasti ada parameter-parameter yang kita harus asumsikan, dan itu akan menentukan seberapa besar ketidakpastian dari hasil yang didapat dari modeling. Salah satu yang bisa dilakukan dengan data, karena data kan dia adalah mencoba menghubungkan berbagai macam parameter, termasuk dari mulai input maupun result di kondisi yang nyata, dari kondisi itu terjadi. Nah, kalau misalkan big data ini bisa dianalisis untuk menemukan relation ini, itu yang akan bisa dimanfaatkan untuk menutup gap dari keterbatasan physical modeling. Makanya sekarang banyak yang muncul konsep hybrid modeling. Secara prinsip sebenarnya simple. Jadi kalau physical modeling, tetap aja kita perlu data aktual untuk memvalidasi. Misalkan dilihat dari modeling, hasil kalkulasinya bilang hasilnya 10, tapi ternyata di aktualnya kok hasilnya 8, berarti ada gap. Nah, kita harus cari tahu, oh sebenarnya kenapa kok masih ada error dari 8 ke 10. Nah, itu kemungkinan error itu adalah dari keterbatasan asumsi dari parameter yang kita lakukan. Nah, data itu bisa menentukan tren untuk mengisi gap ini. Jadi berikutnya,
ketika kita mengkomunikasikan dari antara physical modeling dan data driven, jadi big datanya adalah menentukan error model sebenarnya. Itu akan hasil akhirnya nanti bisa selalu akurat sesuai dengan realita. Ini yang akhirnya dipakai semakin besar big datanya, semakin besar proses learning-nya, itu kan memberikan sesuatu yang sangat lebih akurat hasilnya. Ini yang akhirnya dipakai orang yang disebut namanya predictive analysis, artinya gimana memanfaatkan dari modeling dan big data untuk menentukan apa yang terjadi di masa depan. Jadi ini bisa dipakai untuk bisnis, untuk penelitian, untuk engineering. Halo, dengan Kurniadi, bisa kasih komentar? Ya, makasih Om Hendrik. Tadi yang pertama saya belajar tentang Xmind ya, untuk ternyata bermanfaat juga buat bisa secara sistematis belajar satu hal baru, satu buku. Itu bisa kita tiru kayaknya, praktek yang dilakukan Hendrik. Kemudian izin sharing sedikit ya, kebetulan sempat berkecimpung juga terkait industri 4.0 dan relasinya ke big data. Jadi untuk big data sendiri kita jangan lihat bahwa big data itu satu tools yang dia menyediakan semua yang kita butuhkan gitu. Jadi kita cemplungin data unstruktur, kita cemplungin data struktur, kemudian kita bisa dengan mudah langsung mendapatkan summary dari data yang kita cemplungkan. Jadi seperti tadi Hendrik bilang black box ya, dia memang hanya satu sistem yang hanya kebagian untuk menyimpan data dan bagaimana data itu bisa diolah secara terdistribusi. Tapi yang lebih sulit adalah sistem-sistem yang di luar si big data tersebut. Jadi salah satu challenge yang saya hadapin saat jualan sistem big data dan industri 4.0 adalah bagaimana teknis untuk mengambil data-data yang unstructured tadi. Contohnya ya foto. Jadi ada satu case perusahaan manufacturing otomotif ya, dia mau mengambil data dari defect di parts yang mereka produksi. Defects-nya itu kan kecil ya. Artinya kita harus foto cacat tersebut dengan kamera yang juga bukan kamera yang standar, tapi juga harus pakai kamera yang industrial level. Kemudian ternyata juga nggak cukup kameranya, kita harus paham teknik tata pencahayaannya juga. Bagaimana sih teknik mengambil gambar untuk big data, untuk dianalisis selanjutnya itu beda dengan kita mengambil data, mengambil foto untuk sekedar diposting ke WA gitu. Karena ternyata juga baru tahu pas itu sistem lighting-nya sendiri ada spesifik khusus gitu, di mana pada saat dia ngambil foto itu lighting-nya itu ngambil pencahayaan dengan sumber cahaya dari 8 arah ya, sehingga bisa didapatkan kayak semacam bayangannya gitu, perbedaan dari satu sisi dengan sisi lain. Nah itu satu hal yang sulit adalah diambil data, begitu datanya itu didapat, tim data analis bisa dengan mudah melanjutkan. Tapi kalau data awalnya sudah tidak kualitas, nggak ada lanjutan yang bisa dilakukan gitu sama tim data scientist. Kemudian juga tadi yang si big data ini dia juga tidak peduli ya terkait pengurusan bagaimana unstruktur data itu bisa menjadi data. Jadi biasanya ada banyak tools eksternal yang dimanfaatkan untuk pengolahan data ini. Contohnya kalau yang untuk video dan image itu ada namanya OpenCV ya, computer vision. Jadi biasanya ada external application yang dia melakukan processing dulu, baru setelah datanya itu diolah, dia akan masukkan datanya itu berupa image maupun video, dan apa sih yang ada di dalam image tersebut ke dalam big data. Itu ya, jadi itu ternyata di luar big data. Kemudian kesalahpahaman lainnya itu kita menganggap bahwa big data itu full otomatis. Semuanya begitu dicemplungin ke sistem, ini akan dilakukan oleh komputer, semua
semua pengolahannya itu juga ternyata nggak sesuai. Karena untuk sekelas Amazon pun mereka banyak menggunakan tenaga orang buat menganalisis apa sih data yang diberikan oleh orang-orang ke Amazon. Contohnya data gambar itu kita sering ya kalau masuk ke satu website itu ditanya pilih gambar yang pilih foto yang ada gambar mobilnya gitu. Kita klik baru bisa masuk. Nah itu sebenarnya kita secara tidak sadar menyumbang bagaimana mengkonversikan dari unstructured data menjadi struktur data. Gitu. Dari yang foto tadi unstructured kita nggak tahu ada gambar apa, dengan ada orang yang memilih-milih, semakin banyak orang yang milih foto itu ada gambar mobilnya, tingkat keyakinan bahwa itu adalah foto mobil semakin tinggi. Kemudian yang tadi ke Panji ya, Profesor Panji, ini saran buat mahasiswa dengan semakin banyaknya jumlah data ya, jadi kayak ada semacam ledakan ya jumlah data dan tools yang bisa digunakan untuk mengeksplorasi data tersebut. Tidak perlu terlalu spesifik mengajarkan mahasiswa tentang satu tools ya, terutama ke mahasiswa mesin. Tapi mungkin bisa ada semacam kayak wisdom ya, bagaimana sih mereka pada saat terjun ke dunia kerja tidak kaget gitu kalau ketemu tools baru maupun data yang segitu banyak. Minimal mereka tahu bahwa ada aplikasi ya open source, bagaimana cara memanfaatkannya gitu. Secara detailnya biar mereka eksplorasi sendiri. Kemudian ada tools yang disediakan di cloud seperti AWS, Google, Azure, itu mereka bisa manfaatkan dengan biaya murah. Dan juga wisdom dari sisi bahwa dengan mengetahui dari sisi physical modeling itu jauh lebih penting dibandingkan bisa melakukan data-driven modeling. Ini juga sharing dari salah satu prinsipal bahwa kayak untuk pemodelan boiler itu mereka tidak bisa melakukan secara data-driven. Karena data-driven itu datanya hanya biasanya rata-rata diambil pada saat normal, kondisi normal. Kondisi pada saat dia tidak perform sangat sulit didapatkan. Nah, itu biasanya justru tetap harus ada physical modeling yang membantu untuk analisis. Jadi jangan sampai nanti pada saat mereka jadi engineer, salah paham bahwa dengan data yang mereka dapatkan, mereka bisa menganalisis segala macam gitu, termasuk kerusakan dari satu device, satu boiler. Nah, itu mungkin salah satu wisdom yang harus ditekankan ke mahasiswa, jangan sampai mereka tahu tentang AI, mereka tahu tentang statistik, tapi intuisi engineering-nya malah terlewat gitu. Mereka nggak merefer lagi tentang misalnya dari sisi termodinamikanya gimana sih harusnya. Itu ditinggalkan, mereka hanya mengandalkan statistik dari data yang mereka bisa manfaatkan dari big data. Itu mungkin ya. Maksud sekedar. Thank you, Bro. Menarik. Gue tadi mau komentar juga soal data-driven modeling itu. Ini contoh yang terbaru nih yang obat untuk COVID-19 itu loh. Teman gue ada yang bagian bioinformatics, dia dari IPB, kemudian dari situ dia nemu dengan menggunakan data-driven modeling bahwa jambu klutuk itu hasilnya gitu. Ini yang cocok gitu. Tapi kemudian kalau ditanya kenapa jambu klutuk, nah itu masih black box, jadi agak susah menjelaskannya. Jadi tingkat kepercayaannya juga masih rendah ya. Dia bilang ya kita coba dulu lah. Ini dicoba dulu berhasil apa enggak gitu. Ya, catatan bagus sih. Nanti gue masukin ke kuliah deh. Oke. Makasih, Ungkur. Makasih, Maji. Sama satu yang kurang, sama ini anak milenial sekarang nih, troubleshooting metodologi. Jadi itu mungkin ini ya bisa masukin ke dalam itu juga ya, bagian dari pelajaran yang 3 SKS itu. Jadi seringkali kalau ada masalah gitu, cobanya tuh
kayaknya sporadis. Coba sana sini, terus yang udah dirubah nggak diperbaikin, rubah lagi gitu. Nah, itu salah satu yang mungkin bisa jadi tambahan aja. Terima kasih. Oke, ada komen dari yang lain? Cukup kayaknya udah mau buka nih. Ya kalau nggak ada, terima kasih teman-teman. Kita tutup aja sesi kita sore ini. Nanti selanjutnya kita akan pooling aja. Selanjutnya kita mau lanjut bahas detail apa, atau kita ganti buku yang lain. Udah hasil pollingnya tuh. Hah? Udah ada hasil pollingnya. Lanjut big data. Oh. Oke, nanti tapi kan ini hanya berapa orang di sini? 14 ya. Ya, nanti kalau ada yang di luar grup mau tambah polling silakan. Oke, makasih teman-teman. Selamat berbuka puasa. Oh, ya sebenarnya beberapa webinar berikutnya sebenarnya berhubungan juga dengan ini. Jadi tadi saya bilang Supri akan jelasin gimana sih gunain nyebutnya Internet of Things. Sebenarnya adalah semua sensor gadget-gadget yang bisa digunakan untuk mengambil data dalam proses industri. Nanti berikutnya juga kita ada yang menjelaskan financial modeling, di mana melakukan modeling di dunia finance ya, untuk menentukan pergerakan mata uang, bagaimana forecast-nya ke depan dan segala macam. Terus nanti juga ada juga webinar dari Google, atau seberapa jauh Google akan menjelaskan apa aja sih yang available di cloud platformnya, dari mulai kolaborasi aplikasi, dari mulai computation resource, storage, dan berbagai hal. Jadi ya, jangan lupa join webinar series berikutnya. Oke, selamat sore, selamat berbuka puasa. Oke, sore. Thank you Om Hendrik. Terima kasih Hendrik. Yo, mari semuanya. Thank you.